Inter terus melaju dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasmen, sekaligus memperlebar jarak dari Napoli dalam perburuan gelar musim ini. Salah satu faktor yang bisa menjadi penentu bagi Nerazzurri adalah efektivitas bola mati, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang berjalan seimbang. Menurut data dari Opta, Inter saat ini merupakan tim dengan jumlah gol sundulan terbanyak di 5 liga top Eropa musim ini, dengan total 16 gol melalui tandukan kepala. Catatan tersebut menegaskan kekuatan Nerazzurri dalam memaksimalkan situasi bola mati maupun umpan silang ke kotak penalti lawan. Menariknya, jumlah itu juga sudah menyamai total gol sundulan yang dicatat Inter sepanjang musim Liga lalu. Statistik ini menunjukkan konsistensi Inter dalam memanfaatkan duel udara sebagai salah satu senjata utama mereka musim ini, sebuah aspek yang dapat menjadi pembeda penting dalam perebutan Scudetto. Absennya Lautaro Martinez kembali menjadi perhatian setelah sang kapten harus menepi lagi usai tampil melawan Roma pada Minggu Paskah. Namun situasi tersebut dinilai tidak perlu menimbulkan kepanikan di kubu Inter. Kembalinya Lautaro saat menghadapi Roma sebelumnya disebut memberi suntikan energi besar bagi tim. Tetapi, meski kini ia kembali absen, kondisi Inter dinilai berbeda dibanding periode tanpa dirinya sebelumnya. Memang Lautaro tetap dianggap sebagai sosok yang sangat penting secara teknis, taktis, maupun karakter bagi Nerazzurri. Namun saat meninggalkan lapangan sebelum menit ke-60 melawan Roma, ia disebut tidak meninggalkan tim dalam kondisi rapuh. Sebaliknya, ada kesan bahwa banyak elemen permainan Inter mulai kembali berjalan dengan baik, terlepas dari kehadiran sang kapten. Dalam laga tersebut, hampir seluruh pemain tampil di atas performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir, sesuatu yang turut dirasakan lawan mereka pada saat itu. Marcus Thuram disebut menampilkan versi terbaiknya sepanjang 2026 dan terlihat kembali menemukan kepercayaan diri serta ketajaman yang sempat hilang. Sementara itu, Nicolo Barella juga dinilai kembali ke performa terbaik setelah mencetak gol dan tampil konsisten sepanjang pertandingan, sesuatu yang sudah lama tidak terlihat darinya. Pemulihan performa Hakan Çalhanoğlu pun dianggap sangat penting, mengingat sang gelandang kembali tampil menentukan, baik bersama Inter maupun tim nasional Turki, dan kini berada dalam kondisi yang cukup baik untuk kembali memimpin lini tengah. 3 perkembangan positif tersebut menjadi alasan optimisme bagi Inter dalam menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya tanpa Lautaro. Meski diakui bahwa Inter jauh lebih efektif saat Lautaro bermain, laga kontra Roma memperlihatkan bahwa yang tampil bukan hanya individu-individu menonjol, melainkan sebuah tim yang kembali solid sebagai satu kesatuan. Apakah itu efek langsung dari kehadiran kembali sang pemimpin di lapangan, atau pertanda bahwa Inter telah menemukan kembali bentuk permainan dominan mereka seperti sebelum Maret, masih akan terlihat lebih jelas dalam laga berikutnya. Pertandingan melawan Como dipandang sebagai ujian pertama untuk mendapatkan jawabannya. Namun saat ini berpikir positif dianggap bukan sekadar saran, melainkan kebutuhan bagi Inter. Gelandang Inter, Hakan Çalhanoğlu, menceritakan proses terciptanya gol kerasnya ke gawang Roma dalam wawancara panjang bersama La Repubblica. Pemain asal Turki itu menjelaskan bahwa dirinya langsung mengambil posisi setelah melihat Alessandro Bastoni tidak bisa melepaskan umpan silang. Zielinski melihat saya dan memberikan bola. Saya memastikan tidak ada siapapun di belakang, menggeser bola ke depan, lalu menembak, ujar Çalhanoğlu. Meski begitu, Çalhanoğlu menegaskan bahwa gol tersebut bukanlah gol terbaik dalam kariernya. Menurutnya, tendangan ke gawang Verona masih lebih indah karena lebih terarah. Terkait kritik yang diarahkan kepada kiper Roma, Miles Vilar, Çalhanoğlu membela sang penjaga gawang dan menyebut sulit menghentikan bola seperti itu. Kepada yang mengkritiknya, saya sarankan coba berdiri di gawang dan lihat apakah bisa menepisnya. Bola berubah arah setelah kiper memindahkan berat badan. Efek itu memang saya cari dengan menendang dari bawah, katanya. Çalhanoğlu juga mengungkapkan bahwa skuad Inter sempat berdiskusi sebelum pertandingan untuk bangkit dari periode sulit. Para pemain saling mengingatkan agar mengambil tanggung jawab lebih besar demi menghindari kegagalan seperti saat kehilangan Scudetto hanya dengan selisih 1 poin. Kami mengatakan bahwa semua harus memberi lebih dan mengambil lebih banyak tanggung jawab.
Kami masih ingat kehilangan Scudetto karena 1 poin, dan tidak ingin itu terjadi lagi, tegasnya. Mengenai para pemain muda di ruang ganti, Calhanoglu menilai mereka telah memahami standar tinggi yang berlaku di Inter. Mereka mendengarkan kami, mereka sudah paham bagaimana semuanya bekerja di Inter. Standarnya tinggi dan Anda harus selalu membuktikan diri, ujarnya. Menjelang 2 laga melawan Como di Serie A dan Coppa Italia, Calhanoglu memperingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan lawan. Como adalah tim yang dibangun dengan baik. Kami harus berhati-hati dan memainkan permainan kami, katanya. Calhanoglu juga menyoroti pentingnya sosok Lautaro Martinez meski Inter memiliki banyak pemain berpengalaman lain di ruang ganti. Ketika dia tidak ada, kami merasakannya. Bukan hanya karena gol dan bahayanya di lapangan, tapi juga karena kepribadiannya. Namun kami juga punya pemain berpengalaman dan karismatik lain seperti Sommer, Akanji, dan Acerbi, jelasnya. Soal performa pribadinya, Calhanoglu merasa puas karena terus menunjukkan peningkatan dari musim ke musim. Statistik berbicara jelas, setiap tahun saya berkembang atau setidaknya tidak menurun kecuali jika ada cedera, katanya. Membahas pelatih, Calhanoglu memuji hubungan baiknya dengan Simone Inzaghi sekaligus memberikan penilaian positif terhadap Christian Cifu. Dengan Simone saya punya hubungan yang baik, dia sangat menginginkan saya di tim. Cifu bahkan lebih empatik, lebih dekat dengan pemain. Dia peduli bagaimana kondisi Anda di luar lapangan, ungkapnya. Sebagai penutup, Calhanoglu menegaskan ambisinya bersama Inter adalah memenangkan trofi besar setelah 2 kali gagal di final Liga Champions. Mimpi saya adalah memenangkan trofi penting bersama Inter. Setelah kalah di 2 final Liga Champions, itu menjadi target utama, pungkasnya. Dengan Lautaro Martinez yang masih menepi karena cedera, Pio Esposito kembali dipercaya untuk menggantikan peran sang kapten di lini depan Inter. Penyerang muda Nerazzurri itu mengaku siap menjalankan tugas berat tersebut sebaik mungkin. Dalam wawancara bersama Corriere della Sera, Esposito menggambarkan Lautaro sebagai sosok yang luar biasa, bukan hanya karena kualitas teknisnya, tetapi juga mentalitasnya di lapangan. Dia sangat komplit, tetapi yang paling mengesankan adalah agresivitas, gairah, dan rasa laparnya. Bahkan saat latihan, dia bermain seperti sedang tampil di final Piala Dunia, ujar striker kelahiran 2005 itu. Esposito juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat keras terhadap diri sendiri dan selalu melakukan evaluasi setelah pertandingan. Saya banyak mengkritik diri sendiri, meninjau pertandingan, melihat kesalahan dan menegur diri saya sendiri. Saya rasa itu hal positif. Musim pertama ini saya jalani dengan tenang dan seimbang, dan saya sangat senang karena lompatan levelnya sangat besar, katanya. Menanggapi anggapan sebagian supporter lawan bahwa dirinya terlalu dibesar-besarkan media, Esposito memberikan respon tenang. Ada banyak eksagerasi, baik dalam hal positif maupun negatif. Saya hanya pemain 20 tahun yang datang dari Serie B. Tidak ada yang memberi saya apa-apun secara cuma-cuma, dan saya belum melakukan apa-apa untuk pantas dibandingkan dengan nama-nama besar. Saya tidak pernah bilang saya fenomena atau bernilai 100 juta euro. Saya hanya seseorang yang memberikan segalanya setiap hari, tegasnya. Esposito juga mengenang kekecewaannya setelah gagal mengeksekusi penalti di Zenica, momen yang disebutnya sangat sulit untuk diterima. Saya kesulitan menerima kekecewaan itu. Saya menatap ke satu titik dan tidak bisa memahami apa yang terjadi. Rasanya seperti terkubur. Pikiran pertama saya adalah telah mengecewakan rekan setim, keluarga dan semua orang di rumah. Penalti akan saya ambil lagi. Ada yang masuk dan ada yang gagal. Hari itu saya yakin mengambil tanggung jawab sebagai penendang pertama. Saya merasa percaya diri, tapi hasilnya buruk, ungkapnya. Menurut Esposito, kemampuan menyerap masukan dari rekan setim dan staf pelatih adalah salah satu kekuatan utamanya. Mempelajari secepat mungkin saran dari rekan setim dan staf adalah bagian dari pendekatan kerja saya. Untuk bisa berada di level para juara besar, kerja keras adalah senjata utama, jelasnya. Setelah kemenangan 5-2 atas Roma pada hari Paskah, Esposito menegaskan optimisme skuad Inter dalam perburuan Scudetto semakin meningkat. Kami membutuhkan penampilan meyakinkan seperti itu, selain kemenangan. Ada optimisme dan kami sangat percaya, katanya. Esposito juga menyoroti hubungan spesialnya dengan Christian Cifu,
pelatih yang telah mengenalnya sejak level junior. Saya punya foto saat kami merayakan gol saya di derby under 14 yang kami menangkan 3-1. Itu menunjukkan sudah berapa lama kami saling mengenal. Saya berhutang banyak padanya atas kepercayaan yang dia berikan kepada saya, termasuk musim panas ini, ujarnya. Saat ditanya apakah dirinya akan tetap bertahan di Inter jika bukan Cifu yang melatih, Esposito mengakui situasinya mungkin akan berbeda. Saya tidak tahu, mungkin akan lebih sulit. Yang pasti, Cifu punya perhatian khusus terhadap pemain muda, dan dia sudah mengenal saya sebelumnya, pungkasnya. Kiper Inter, Yann Sommer, menolak membuat perbandingan langsung antara Christian Cifu dan Simone Inzaghi saat ditanya mengenai dua pelatih tersebut dalam wawancara bersama Sport Mediaset. Meski demikian, penjaga gawang asal Swiss itu mengakui adanya perubahan dalam gaya bermain tim sejak pergantian pelatih. Saya tidak suka membuat perbandingan. Kami menjalani momen-momen indah bersama Simone dan sekarang bersama Christian. Cifu adalah pelatih yang banyak berbicara dengan pemain, mendengarkan apa yang kami pikirkan, dan itu sangat penting bagi kami. Dari sisi permainan, kami sedikit berubah dibanding sebelumnya. Sekarang kami lebih vertikal, ujar Sommer. Sommer kemudian menegaskan bahwa Inter masih memburu 2 trofi pada akhir musim ini, yakni Coppa Italia dan Scudetto. Saat ini kami berada dalam situasi yang baik. Kami telah bekerja keras untuk sampai ke titik ini dan sekarang masih ada 7 pertandingan yang sangat penting. Coppa Italia dan Liga adalah 2 target besar musim ini karena kami ingin memenangkan trofi. Kami menginginkan keduanya, Piala dan Scudetto, tegasnya. Namun demikian, Sommer menekankan bahwa fokus utama tim saat ini adalah menjalani laga demi laga. Yang paling penting sekarang adalah melangkah selangkah demi selangkah dan tetap fokus pada apa yang ingin kami lakukan dengan baik, lanjutnya. Mengenang musim lalu ketika Inter juga bersaing di semua kompetisi hingga April tetapi gagal meraih gelar, Sommer menyebut tim belajar untuk tetap fokus pada detail kecil. Musim lalu kami menjalani musim yang bagus. Kami kehilangan Scudetto hanya karena 1 poin, tetapi itulah sepak bola. Saat ini kami tidak memikirkan akhir musim, kami fokus pada pertandingan berikutnya. Kami memperhatikan semua detail kecil yang bisa sangat penting bagi kami. Tidak ada pertandingan yang mudah, katanya. Terkait masa depannya, mengingat kontraknya akan habis pada Juni mendatang, Sommer mengaku bahagia bermain untuk Inter, namun belum ingin memikirkan langkah selanjutnya. Saya sangat senang bermain di sini, untuk klub ini, untuk para tifosi. Saya juga sangat menyukai stadion ini. Sejauh ini saya telah menjalani 3 tahun yang indah di Inter. Soal masa depan, kami akan memikirkannya setelah musim ini berakhir, ujarnya. Sommer juga menegaskan dirinya tidak menyesal pensiun dari tim nasional Swiss menjelang Piala Dunia mendatang. Saya 100% tidak menyesal. Saya memikirkannya matang-matang sebelum mengambil keputusan itu, dan saya merasa itu adalah keputusan terbaik bagi saya dan keluarga saya pada saat itu. Saya akan menonton mantan tim saya dengan senang hati dan mendukung mereka dari rumah, ungkapnya. Sebagai penutup, Sommer memberikan pandangannya tentang para penjaga gawang yang tampil impresif musim ini, baik di Italia maupun dunia. Di Italia ada banyak kiper yang saya sukai. Musim ini saya pikir Swifler tampil bagus, begitu juga Butes dari Como, dan banyak lainnya. Secara umum sulit memilih, tetapi saat ini saya sangat menyukai Courtois. Dalam beberapa pertandingan terakhir, dia benar-benar mengesankan saya, pungkasnya. Inter akan menghadapi Como tanpa kehadiran Lautaro Martinez, dan absennya sang kapten dinilai sebagai kehilangan besar bagi Nerazzurri. Hal tersebut disampaikan Fabio Caressa dalam program DJ Football Club. Meski begitu, Caressa menegaskan bahwa Lautaro bukan satu-satunya pemain penting yang sempat absen dalam beberapa pekan terakhir bagi Inter. Memang benar, Inter kehilangan Lautaro, tetapi bukan hanya dia yang absen. Sebelumnya juga tidak ada pemain seperti Denzel Dumfries dan Hakan Calhanoglu, ujar Caressa. Menurutnya, Lautaro merupakan pemain yang memiliki pengaruh terbesar di sepak bola Italia saat ini, bukan hanya karena kualitas teknis atau produktivitas golnya, tetapi juga berkat kepemimpinannya di lapangan. Toro adalah pemain yang paling menentukan di kompetisi Italia, bukan hanya karena kualitas teknik yang ia tunjukkan atau karena dia mencetak gol, tetapi juga dari sisi kepemimpinan, lanjutnya. Caressa bahkan menilai, Lautaro termasuk sedikit pemain Serie A yang mampu menjadi starter di klub-klub elit Eropa.
Saya pikir dia adalah salah satu dari sangat sedikit pemain Serie A yang akan menjadi starter juga di tim-tim besar Eropa, katanya. Ia kemudian menyoroti mentalitas kompetitif Lautaro, sejalan dengan pernyataan Pio Esposito sebelumnya mengenai sang kapten. Dia adalah tipe pemain yang seperti dikatakan Pio Esposito, bermain dalam game kecil latihan pun untuk menang, tegasnya. Menutup komentarnya, Caressa juga menyinggung perbandingan yang sempat dibuat dengan Harry Kane. Soal perbandingan dengan Harry Kane, saya tidak tahu sebenarnya Paulo Di Canio membandingkannya dengan siapa, pungkasnya. Pelatih Como, Cesc Fabregas, menegaskan bahwa absennya Lautaro Martinez bukanlah keuntungan utama bagi timnya jelang menghadapi Inter. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Fabregas menyebut kekuatan terbesar Como justru terletak pada dukungan supporter dan semangat para pemainnya. Joker bagi kami bukan absennya Lautaro, tetapi supporter dan para pemain kami. Mereka sangat dekat dengan gelar Serie A, jadi kami harus memainkan pertandingan yang hebat, ujar Fabregas. Mantan gelandang Spanyol itu menilai timnya telah belajar banyak dari pertemuan sebelumnya melawan Nerazzurri, termasuk saat di Coppa Italia, ketika Como mampu tampil baik meski menghadapi banyak pemain inti Inter. Kami selalu mencoba menemukan solusi. Di Coppa Italia kami tampil bagus melawan Zielinski, Calhanoglu, Acerbi, dan lainnya. Kami mampu mengontrol banyak situasi di mana mereka biasanya sangat kuat. Namun melawan Inter, Anda harus mencetak gol dan bermain dengan berani, jelasnya. Fabregas menambahkan bahwa Como gagal memanfaatkan momen penting di laga-laga sebelumnya dan berharap timnya tampil lebih efektif kali ini. Pada momen-momen tertentu, kami seharusnya bisa membuat perbedaan, tetapi kami tidak mencetak gol dan tidak menang. Semoga besok kami menjalani hari yang lebih baik, katanya. Mengenai kondisi skuad, Fabregas mengkonfirmasi Jesus Rodriguez sudah kembali, sementara Ramon masih diragukan tampil. Jesus Rodriguez kembali dan kondisinya cukup baik. Untuk Ramon, saya masih harus berbicara dengan dokter karena dia belum menjalani pekan latihan yang sempurna. Hari ini dia berlatih sangat baik dan membuat saya ragu apakah akan memainkannya atau tidak, ungkapnya. Saat ditanya apakah fakta bahwa Como belum pernah mengalahkan Inter menjadi gangguan tersendiri, Fabregas menepis anggapan tersebut. Inter bukanlah satu-satunya tim yang belum kami kalahkan, Bolonya juga. Kami tahu siapa Inter, kami tahu mereka bisa mengalahkan kami karena punya pemain-pemain yang membuat perbedaan. Tapi besok kami datang dengan keyakinan untuk menang, tegasnya. Fabregas juga menekankan pentingnya pengelolaan momen pertandingan dan disiplin taktis saat menghadapi Inter. Kami harus mengelola momen pertandingan, menyelesaikan serangan dengan baik, dan menutup ruang-ruang yang bisa mereka manfaatkan untuk menyakiti kami, lanjutnya. Menanggapi kemungkinan perubahan taktik, Fabregas menjelaskan bahwa pendekatan timnya akan bergantung pada karakteristik pemain, bukan sekedar formasi angka. Bukan berarti kami bertahan dengan 3 bek, itu tergantung karakteristik pemain dan bisa berubah antara 3 atau 5 gelandang. Yang jelas, melawan Inter Anda tidak bisa hanya bertahan sepanjang laga. Ia juga memberikan pujian khusus kepada Federico Di Marco atas kontribusinya dari sisi sayap. Inter adalah salah satu tim dengan jumlah umpan silang terbanyak di Eropa. Saya tidak tahu sudah berapa assist Di Marco musim ini, tetapi dia punya kaki yang luar biasa, katanya. Menutup konferensi pers, Fabregas menegaskan bahwa dirinya mempersiapkan setiap pertandingan dengan mentalitas yang sama, tanpa memandang lawan. Bagi saya, semua pertandingan seperti final Liga Champions. Saya dibesarkan dengan mentalitas itu. Inter adalah tim kuat dan kami ingin mencari solusi untuk menghadapinya. Tetapi menang atau kalah melawan Inter tidak menentukan apakah musim kami baik atau buruk. Kami harus tetap rendah hati dan percaya bahwa kami bisa melakukannya, pungkasnya. Pengamat sepak bola Dario Marcolin menyoroti betapa besar pengaruh Lautaro Martinez terhadap performa ofensif Inter jelang laga melawan Como. Dalam pernyataannya kepada DAZN, Marcolin membeberkan perbedaan signifikan produktivitas Nerazzurri saat bermain dengan dan tanpa sang kapten.
Inter tanpa Lautaro mencetak 1 gol per pertandingan, sedangkan dengan Lautaro rata-ratanya mencapai 2,44 gol. Itu sudah menunjukkan seberapa besar pengaruh Lautaro dalam fase ofensif, ujar Marcolin. Marcolin menilai laga kontra Como akan menjadi pertandingan yang menarik dari sisi statistik dan angka, mengingat kedua tim memiliki beberapa catatan menonjol musim ini. Di sektor penjaga gawang, Jean Butes dari Como dan Jan Sommer dari Inter tercatat sebagai 2 kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak di Serie A musim ini. Butes mengoleksi 15 clean sheet, sementara Sommer berada tepat di belakangnya dengan 14. Sementara itu, dalam statistik ofensif, Nico Paz memimpin daftar pemain dengan jumlah tembakan terbanyak di kompetisi. Adapun Federico Di Marco menjadi pemain dengan jumlah peluang besar yang diciptakan terbanyak sejauh musim ini. Data-data tersebut menambah daya tarik tersendiri jelang duel antara Inter dan Como yang diperkirakan berlangsung sengit. Nama Lorenzo Pellegrini kembali dikaitkan dengan Inter jelang bursa transfer musim panas mendatang. Gelandang milik Roma tersebut disebut menjadi salah satu pemain yang dipantau Nerazzurri, meski saat ini belum ada langkah konkret dari klub asal Milan tersebut. Menurut laporan yang beredar, ketertarikan Inter terhadap Pellegrini sejauh ini masih sebatas pembicaraan eksploratif dan belum berkembang menjadi negosiasi nyata. Situasi ini terjadi di tengah kemungkinan sang pemain berstatus bebas transfer pada Juni mendatang apabila tidak memperpanjang kontraknya bersama Roma. Dengan kondisi hubungan yang saat ini berkembang di Trigoria, peluang tercapainya kesepakatan kontrak baru antara Pellegrini dan Roma disebut tidak terlalu besar, kecuali ada pembaharuan kontrak dengan penyesuaian gaji ke angka lebih rendah. Pemain kelahiran 1996 itu saat ini menerima gaji sekitar 6 juta euro per musim dan diperkirakan sulit mendapatkan nominal serupa dalam kontrak berikutnya. Di sisi lain, Inter tengah merencanakan perombakan skuad yang cukup signifikan pada musim panas, terutama di sektor pertahanan. Namun, perubahan juga berpotensi menyentuh lini tengah apabila Henrik Mkhitaryan hengkang saat kontraknya berakhir pada Juni. Dalam skenario tersebut, Pellegrini dinilai bisa menjadi pengganti ideal bagi gelandang Armenia itu di skuad Inter. Selain kualitas teknis, kehadirannya juga akan membantu Nerazzurri mempertahankan kuota pemain Italia dalam daftar skuad, mengingat beberapa nama seperti Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan kemungkinan Davide Fratesi dapat meninggalkan klub. Meski demikian, hingga saat ini Inter belum dapat disebut aktif dalam perburuan Pellegrini. Klub memang memiliki penilaian tinggi terhadap kualitas gelandang asal Roma tersebut, yang kini mendekati 300 penampilan di Serie A, serta masih menjadi bagian dari tim nasional Italia. Namun untuk saat ini, ketertarikan itu belum berkembang menjadi sesuatu yang serius, dan situasinya masih perlu dipantau dalam beberapa pekan ke depan. Bek asal Belanda Per Schuurs kembali berbicara mengenai masa sulit yang dialaminya setelah cedera parah yang dideritanya dalam laga Liga melawan Inter. Dalam wawancara dengan The Telegraph, Schuurs mengungkap penderitaan fisik dan mental yang ia alami selama proses pemulihan panjang tersebut. Schuurs awalnya mengira rehabilitasinya akan berjalan normal dengan estimasi 9 bulan pemulihan. Namun situasi berubah drastis setelah operasi pertamanya di Bologna. Pemulihan dari cedera awalnya terlihat sederhana. Saya diperkirakan menjalani rehabilitasi 9 bulan. Setelah operasi di Bologna, semuanya tampak baik. Tetapi seminggu kemudian, saya mengalami reaksi di bagian luar lutut. Rasa sakitnya luar biasa, ujar Schuurs. Alih-alih hanya menggunakan kruk selama 4 pekan, Schuurs harus bergantung padanya selama 4 bulan. Setelah itu, ia menjalani operasi artroskopi tambahan untuk memperkuat stabilitas lututnya. Meski kerusakan tulang rawan tidak ditemukan, rasa sakit tetap berlanjut dan membuat kondisi mentalnya memburuk drastis. Saya jatuh dari puncak karier dan fase terbaik hidup pribadi saya ke jurang terdalam yang bahkan tidak saya tahu ada. Saya mengalami tangisan hebat dan kemarahan besar. Suatu malam saya berkata kepada pacar saya, "Tidur yang nyenyak, saya harap saya tidak bangun lagi," ungkapnya. Schuurs mengaku sempat memikirkan untuk mengakhiri hidupnya, meski pada akhirnya cinta kepada keluarga dan pasangannya membuatnya bertahan. Saya terlalu mencintai pacar saya dan keluarga saya untuk melakukan itu, tetapi saya memang memikirkannya. Itu adalah tanda paling jelas bahwa saya harus meminta bantuan, katanya.
Berkat dukungan sang kekasih, Rose, dan bantuan psikolog, Surs perlahan berhasil keluar dari masa tergelapnya. Kini ia merasa semakin dekat untuk kembali ke lapangan setelah tim spesialis menemukan sumber utama masalah yang selama ini menghambat pemulihannya. Mereka selama ini fokus pada lutut, tetapi ternyata masalahnya berasal dari gangguan sinyal yang dikirim ke lutut. Saya sudah tidak merasakan sakit selama berminggu-minggu dan merasa semakin baik. Ligamen saya sekarang kokoh seperti batu, jelasnya. Pemain berusia 26 tahun itu juga masih mengingat jelas momen saat cedera terjadi. Saya mengontrol bola langsung dengan dada, melewati Hendrik Mkhitaryan, lalu menggiring ke depan. Hakan Çalhanoğlu datang dari belakang dan membuat saya kehilangan keseimbangan. Itu adalah cedera ligamen silang klasik, kenangnya. Ironisnya, cedera tersebut terjadi saat menghadapi Inter, klub yang ternyata hampir merekrutnya pada musim sebelumnya. Pada musim, saya sudah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk kontrak 5 tahun, tetapi klub tidak mencapai kesepakatan dengan Torino. Crystal Palace dan Tottenham juga menginginkan saya dan menawarkan lebih banyak uang. Mereka menawarkan 35 juta euro, Inter 30 juta, sementara Torino meminta setidaknya 40 juta. Kegagalan transfer itu diakuinya turut mempengaruhi kondisi mentalnya. Saya frustasi karena transfer itu tidak terwujud. Sebenarnya saya masih merasakannya, meskipun Torino selalu memperlakukan saya dengan baik selain soal itu. Mereka terus membayar gaji saya selama 2 tahun, padahal setelah 6 bulan mereka harusnya hanya membayar setengahnya, pungkasnya.